لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Bimbing agar pertemuan ini menambah hakul yakin padamu ya Allah, menambah keyakinan kami kepada segala kebenaran-Mu, menambah yakin kami kepada semua janji-Mu, jaminan-Mu. Jangan biarkan ada keraguan di hati kami terhadap-Mu ya Allah. Wahai yang membulak-balik hati, hanya Engkaulah yang kuasa menghujamkan keyakinan di hati kami. Wahai yang maha mendengar, lindungi majlis ini dari ilmu yang tidak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maaf. Berikut ini dibacakan sebuah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in, hadis ke-14 kalau tidak salah. Mudah-mudahan dengan memahami hadis ini kita semakin bulat ya. Apa yang harus kita lakukan tanpa keraguan. Hadis ini dikenal dengan hadis ihfazillah yahfaz. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Dari Ibnu Abbas berkata, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfaz. Ajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, ihfazillah yahfaz, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Jaga Allah bukan menjaga zat Allah. Allah maha besar, kita makhluk tidak ada apa-apanya. Jagalah Allah ini, jagalah hak-hak Allah. Misal pertama, keyakinan Allah yang menciptakan kita akan menjaga kita sepenuhnya jikalau kita menjaga apa yang harus kita jaga, hak-hak Allah. Apa saja yang Allah akan jaga pada diri kita, din, agama, Allah akan menjaga kita, keyakinan kita lurus, benar, asal kita menjaga yang harus dijaga oleh kita. Kita tidak dicabut. Ini hati dibulak-baliknya oleh Allah. Sekarang kita rajin ke pengajian,
rajin sholat, dicabut oleh Allah, nggak akan ngaji, nggak akan sholat. Allah yang membulak-balik hati. Penting sekali kita dijaga oleh Allah keyakinan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran kan ayat 8, benar, maaf ya, supaya maaf hadirin. Dijaga oleh Allah supaya keyakinan kita tetap bersih, iman kita kuat, tidak rontok, tidak futur. Syaratnya ifazillah. Apalagi yang dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga, nanti sebutkan apa yang harus kita jaga ya. Dunia kita, kesehatan, keluarga, anak, bahkan kata Ibnu Rajab radhiyallahu anhu, keturunan kita dijaga oleh Allah. Jadi keturunan yang baik kalau kita orang tuanya menjaga hak-hak Allah. Harta, benda, tubuh, keselamatan kita dari orang-orang yang akan mencelakakan. Semua orang yang akan mencelakakan kita itu makhluk Allah juga, siapapun, mau jin, mau manusia, mau binatang, mereka tidak bisa mencelakakan kita kalau kita dijaga Allah. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu kehormatan kita. Nggak akan dibuat kita jadi orang yang minta-minta ke makhluk. Kalau kita sudah minta-minta, izah kita turun. Dijaga kehormatan kita. Ini serius hadirin. Kalau Allah ngejungkirkan kita, udah aib kebuka. Allah tutup aib-aib kita, insyaallah hapuskan. Ifadzillah yakhfaz. Apalagi yang dijaga akhirat kita. Kita perlu penjagaan untuk bekal akhirat. Insyaallah kubur kita, yaumal hisab, terutama di akhirat nanti. Maka ini perintahnya, fokus pelajari apa yang menjadi hak Allah, jaga. Misalkan hati berbaik sangka ke Allah, itu hak Allah. Ana 'inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hak Allah prasangka baik. Allah itu Tuhan kita, pencipta kita, penguasa langit bumi yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun, setitik pun berbuat buruk kepada siapapun. Kalaupun ada orang dapat hukuman, ya pasti dia sendiri yang memilih. Itu pun sesudah ditolong, dikasih makan, kasih minum, ditutup aib. Jadi kalau nanti ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan, berbaik sangka ke Allah. Seperti Nabi Yunus, gelapnya malam dimasukkan ke lautan, gelapnya lautan dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Coba dengar doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Ini di dalam perut ikan nih. Subhanak, maha suci engkau. Ini husnudzon. Apapun yang Allah perbuat, termasuk dirinya dimakan ikan, ini pasti sempurna kebaikan. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang jelek, yang kurang, yang tidak pas. Gak ada, semuanya baik. Subhanak, maha suci engkau.
inni kuntu minaz zalimin, saya manusia zalim. Nah, itu hak Allah tuh. Lihat, dimakan ikan, Allah selamatkan. Jadi jangan risau, ini janji Allah. Ifadzillah yakhfaz, ifadzillah tajidhu tujahak. Lanjutannya ya, jagalah Allah, engkau dapati Allah di hadapanmu, tujahak. Jadi seperti apa tujahak ini? Tajidhu tujahak, engkau dapati Allah di hadapanmu. Dia maha dekat bersamamu, mengetahui segala keadaanmu. Jadi yang dapat dipahami, kalau kita menjaga Allah, kita akan punya keyakinan ini Allah maha dekat. Ini mahal hadirin. Karena yang jadi masalah selama ini, kita tidak merasa Allah itu maha dekat. Kita tidak merasa Allah sedang melihat kita. Kita tidak merasa bahwa kita ini diurus oleh Allah. Tidak merasa, itu masalah. Jagalah Allah, ifadzillah tajidhu tujahak. Kita akan diberikan keyakinan Allah maha dekat. Oh, ini nikmat. Allah maha tahu keadaan kita, kesulitan kita, keperluan kita. Keyakinan ini enak sekali. Ya, kalau kita dikawal saja oleh orang yang perkasa, yang tahu keadaan kita, kita beda rasanya, benar? Membuat kita tidak feeling lonely. Waduh, maaf ya, saya Inggris. Tidak merasa sendiri. Ngisriwil sekarang berani menyerbu karena merasa di backup oleh mereka, ya. Apalagi yang merasa di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadiah besar nih. Selain Allah menjaga, juga ditanamkan keyakinan tajidhu tajahak. Kita merasa ada Allah nih. Tidak semua orang punya keyakinan seperti ini. Jadi kita bingung, Allah tahu kita bingung, yakin Allah nunjukin. Kita lemah, Allah tahu kita lagi lemah, Allah pemilik kekuatan. Kita takut, Allah tahu kita cemas, dan Allah yang memberikan keberanian bagi kita. Jadi keyakinan itu akan mengubah seluruh hidup kita. Lanjutkan.